aktivis kontras Pak, bernama Andri Yunus, Ya. disiram air keras, Ya. mengalami luka serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi Pancasila tentang isu-isu negara hukum yang terjadi pada saat ini. Yang pertama yaitu tentang kasus korupsi MBG yang lagi marak-maraknya di Indonesia saat ini, dan rekan-rekan saya yaitu tentang materi Ancaman pembela HAM dan kasus air keras yang terjadi pada Andri Yunus. Yang ketiga saya itu membahas tentang kasus perbedaan ketimpangan hukum antara pejabat dengan rakyat biasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Davina Salsabil, NIM 252130036, dan rekan Saya Dika Januar Purbaya dengan NIM 251300037. Saya Alina Lestari dengan NIM 252130052. Baik, langsung saja ke materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan Indonesia saat ini yang berkaitan dengan negara hukum, yaitu kasus tentang dugaan korupsi dalam program makanan bergizi gratis atau MBG. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, artinya segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum, dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu kasus yang sedang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi dalam program makanan bergizi gratis atau MBG. Program ini merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok yang membutuhkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan penyimpangan seperti markup anggaran, penyalahgunaan, dan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan beberapa tersangka dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam proses hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun suatu program dibuat untuk kepentingan masyarakat, tetap ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik. Dugaan korupsi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan menghambat tujuan program, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru dapat dirugikan. Dari sudut pandang negara hukum, kasus ini membuktikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa memandang jabatan seseorang. Siapapun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku atau peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran untuk mendukung terwujudnya negara hukum, yaitu dengan menaati peraturan, bersikap jujur, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum atau tindakan korupsi. Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi program makanan bergizi gratis menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus selalu ditegakkan demi terciptanya keadilan, menjadi kepercayaan masyarakat, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Sekian yang materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Isu hukum kedua yang ingin kelompok kami soroti, dan ini lagi hangat sekaligus miris banget di Indonesia, adalah soal ancaman nyata terhadap keselamatan pembela HAM atau Human Rights Defenders. Contoh kasus nyata yang mendasari isu ini adalah peristiwa yang menimpa Andri Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, yang terjadi pada bulan Maret 2026 kemarin. Andri Yunus ini dikenal vokal banget mengkritik kebijakan negara, salah satunya soal revisi RUU TNI. Tapi imbas dari kekritisannya, dia malah jadi korban serangan brutal. Dia disiram air keras sama orang yang tidak dikenal di daerah Senen, Jakarta Barat, sampai ngalamin luka bakar serius hingga 24% di tubuhnya.
Nah, yang bikin kondisi penegakan hukum kita makin dipertanyakan adalah pas penyelidikan nemuin fakta kalau pelaku penyerangan ternyata melibatkan oknum prajurit militer aktif. Walaupun pengadilan militer udah menjatuhin vonis penjara dan pemecatan, kasus ini terlanjur ngasih warning atau pesan yang nakutin buat ruang demokrasi kita. Seolah-olah ada pesan kalau siapapun yang berani kritis, keselamatan fisiknya bisa terancam. Di pembahasan selanjutnya mengenai analisis tantangan hukum, mengapa ini terjadi? Kalau kita analisis dari perspektif hukum, kasus Andri Yunus ini menunjukkan ada 3 tantangan besar yang lagi dihadapi sistem hukum negara kita sekarang. Yang pertama, dari struktur hukum aparatnya. Keterlibatan oknum aparat keamanan dalam kekerasan terhadap warga sipil ini bukti kalau reformasi internal di instansi mereka belum tuntas. Ini jadi tantangan besar buat profesionalisme dan netralitas aparat yang tugas utamanya harus melindungi warga negara, bukan malah bikin intimidasi. Lalu tantangan hukum yang kedua dari substansi hukum atau aturan. Di Indonesia itu masih ada kekosongan regulasi khusus yang benar-benar bisa memproteksi para pembela HAM, saksi, atau aktivis. Karena belum ada payung hukum yang kuat dan spesifik, mereka jadi gampang banget dijadiin target kekerasan fisik atau bahkan dikriminalisasi balik. Lalu tantangan yang ketiga, dari budaya hukumnya. Kasus kayak gini mencerminkan kalau budaya kekerasan atau pembungkaman kritik secara represif itu masih subur. Kalau kasus-kasus seperti ini nggak diusut tuntas sampai ke aktor intelektual di baliknya, bakal muncul killing effects atau rasa takut di tengah masyarakat buat menyuarakan pendapat. Selanjutnya ada solusi yang ditawarkan. Terus kira-kira apa solusi hukum negara yang bisa kita tawarin buat mengatasi isu ini? Kelompok kami baginya menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama secara makro atau pemerintah. DPR sama pemerintah harus segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pembela HAM. Selain itu, pengawasan internal di tubuh institusi keamanan harus makin diperketat. Dan kita wajib mengawal proses hukum lanjutannya seperti sidang banding para pelaku biar tetap transparan dan korbannya dapat keadilan yang seadil-adilnya. Solusi yang kedua itu secara mikro, peran kita sebagai mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa, kita jelas nggak boleh apatis atau tinggal diam. Solusi yang bisa kita lakuin adalah membangun solidaritas digital. Kita bisa manfaatin media sosial sebagai alat sosial kontrol buat terus kawal kasus pelanggaran HAM seperti ini. Tujuannya biar jelas, biar isunya nggak muap begitu aja di media dan pelaku atau dalangnya dapat hukuman yang setimpal. Oke, itu penjelasan dari saya terkait isu hukum yang kedua. Selanjutnya untuk isu hukum yang ketiga bakal dijelaskan langsung sama teman saya. Kasus yang ketiga, saya akan membahas kasus tentang perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan. Di Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap orang seharusnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau status sosial. Namun dalam praktiknya masih sering muncul anggapan bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara adil, di mana pada negara hukum terdapat prinsip utama yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dijamin dalam pasal 27 ayat 1. Masyarakat biasa seringkali harus menghadapi proses hukum yang cepat dan tegas ketika melakukan pelanggaran. Sementara itu, beberapa kasus yang melibatkan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan terkadang dianggap berjalan lebih lambat, dapat perlakuan khusus, dan bahkan memperoleh hukuman yang lebih ringan. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Saya melihat dari kasus nyata korupsi timah Harvey Mois dan permasalahan nenek yang tertuduh mencuri kayu. Perbedaan perlakuan ini sangat terlihat. Kasus hukum Harvey tidak segera ditangani dan hanya diberi hukuman ringan, sedangkan kasus nenek yang
dituduh mencuri di lingkungannya sendiri diperbanyak dan diberi hukuman yang berat. Hal tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat ketika hukum dianggap hanya tegas kepada rakyat kecil tetapi tidak kepada pihak yang berkuasa. Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum dan sistem peradilan. Oleh karena itu, prinsip equality before the law, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Setiap pelanggaran harus diproses berdasarkan fakta atau aturan yang berlaku, bukan berdasarkan status atau kekuasaan seseorang. Dengan hukum yang adil atau tidak membeda-bedakan, kepercayaan masyarakat itu dapat terjaga dan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjungi keadilan dapat terwujud. Sekian pembahasan dari ketiga kasus ini. Sekian materi dari kelompok kami dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.